bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Dialah Raja semesta, benar
menyambut rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur.
Bapak Ibu sekalian untuk segera mengambil tempat duduk karena ibadah kita pada pagi hari ini akan dimulai. Iya, yang Bapak Ibu yang belum mendapatkan tempat duduk mungkin bisa ke balkon, masih ada di sebelah kanan saya yang kosong. Ya, kembali diingatkan bagi Bapak Ibu saudara-saudara untuk mengisi kursi yang ada di lantai 2 di balkon sebelah kanan saya. Shalom, selamat pagi untuk kita semua, selamat Natal. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STH MM. Hari Natal telah tiba. Seluruh dunia bersukacita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Hari Natal sebagai peringatan kelahiran Sang Bayi Yesus dan menegaskan penggenapan nubuatan. Firman Allah telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Allah datang melawat umatnya. Allah menjumpai kita semua. Dengan iman kita berkata, Tuhan telah datang. Sebagaimana tema perayaan Natal kita hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, mari datang dalam sukacita menyambut dan menyembah Sang Juru Selamat kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita dengan penuh sukacita mengangkat pujian, hai mari berhimpun dan bersuka ria. Sambil bertepuk tangan kita bersorak-sorai bagi Tuhan.
Saudara-saudara, kita percaya bahwa pertolongan kita dalam ibadah Natal 25 Desember 2025 ini adalah terjadi dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam Natal, damai sejahtera Allah Tritunggal besertamu. Salam Natal bagimu juga. Saudara-saudara, kita bersuka cita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Karena kedatangannya adalah bukti kasih Tuhan kepada ciptaannya yang hidup menuju jurang kebinasaan karena dosa. Jauh sebelumnya telah dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama demikian. Yesaya 9 pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terangnya telah bersinar. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu aku bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Tumbuhlah tunas baru. Bersama-sama kita akan masuk dalam penyalaan lilin Natal. Oleh karena itu, yang akan saya sebutkan namanya perwakilan untuk maju dengan hormat, dengan kasih, untuk maju di depan. Yang pertama, perwakilan dari Majelis Gereja. Yang kedua, Bapak Pendeta Manase Dilaran dan STH. Yang ketiga, perwakilan dari PWGT. Yang keempat, perwakilan dari PKBGT. Yang kelima, perwakilan dari sekolah minggu.
Dan yang keenam, perwakilan dari PPGT. Dengan kasih dipersilakan untuk maju ke depan. Ketika Sang Putra Natal datang ke dalam dunia, cahaya kemuliaan Allah memenuhi hati umat manusia yang berkenan kepadanya. Lilin Natal akan dinyalakan sebagai simbol hadirnya terang dunia. Kita menyalakan lilin-lilin Natal sebagai tekad bahwa kita siap menjalani dan memberlakukan terang, damai dan kasih bagi semua orang di sekeliling kita. Mari kita mengangkat pujian Sungguh Mulia. Silakan lilin Natalnya untuk taruh di depan. Ibu bapak, saudara sekalian,
Natal adalah peristiwa Tuhan Allah datang menjumpai umatnya. Terang yang ilahi datang menyinari hidup kita dalam kegelapan karena dosa, sehingga dapat melihat dan melalui jalan kepada Allah. Menyadari kelemahan dan keberdosaan kita, mari dengan rendah hati mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, sebagai anak, kami sering sibuk dengan berbagai hal yang menyenangkan hati, seperti main HP, begadang sampai subuh, pinjaman online, judi online. Ketika orang tua mendidik dan menegur, kami sering berbicara kasar, tidak dengar-dengaran, tidak menghormati orang tua, terlebih kepada Tuhan. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Dalam Mazmur pasal 98 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kita akan membaca Mazmur secara alternatif, majelis gereja dan anggota jemaat. Mazmur pasal 98 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9, dimulai dari majelis gereja. Firman Tuhan, saat penyelamatan setiaannya, segala ujung bumi telah melihat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Biarlah gemuruh laut biarlah sungai-sungai bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Mari kita persiapkan firman Tuhan yang akan kita baca selanjutnya dari Yesaya 52 ayat 7 sampai 10, Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 12, dan Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Jadi Ibrani pasal 1 itu ayat 1 sampai 4, kemudian dalam kurung ayat 5 sampai 12. Mari kita membaca secara keseluruhan Ibrani 1 ayat 1 sampai 12. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Di hari Natal 25 Desember 2025 ini ya Tuhan, patutlah kami bergembira karena Engkau boleh mengizinkan kami merayakan Natal umum. Terima kasih hentaran-Mu luar biasa memimpin hidup kami dalam suka dan duka. Tetapi hari ini
Dengan perayaan Natal kami diingatkan Engkau datang dalam kerapuhan kami, dalam keterbatasan kami, dalam segala kelemahan hidup kami. Engkau datang menjadi terang. Karena itu kami mau mendengarkan berita sukacita ini melalui pemberitaan firman-Mu. Mari Engkau menguasai kami agar kami boleh mendengar, menikmati firman-Mu, dan kembali kami disegarkan untuk melanjutkan perjalanan hidup ini. Terlebih di penghujung tahun 2025 ini, kiranya kami selamat sentosa. Hamba-hamba Tuhan telah berdiri untuk memperdengarkan firman-Mu. Kuasailah kami ya Tuhan, agar kami boleh berbicara seturut dengan kehendak-Mu, dan kami boleh menguraikan firman-Mu dengan baik, sehingga kami boleh memahami apa yang Tuhan mau katakan. Berfirmanlah, kami telah setia mendengar Engkau. Di dalam Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sidang masa raya Natal yang sama dikasihi diberkati Tuhan. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Yesaya pasal 52 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Betapa indahnya di atas bukit-bukit langkah-langkah orang yang membawa berita, yang mengabarkan damai sejahtera dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan keselamatan dan berkata kepada Sion, Allahmu memerintah sebagai Raja. Dengarlah, para pengawalmu mengangkat suara, mereka bersama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Segala ujung bumi melihat keselamatan dari Allah kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan selanjutnya dari kitab Ibrani pasal 1 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak Ia berkata, tahta-Mu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran.
Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Amin firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Berita Injil yang akan dibentangkan kepada kita hari ini dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Demikianlah berita Injil. Amin firman-Nya. Kure sumanga puang. Selamat Natal. Ada sukacita? Puji Tuhan, kita patut bersukacita apapun keadaan kita hari ini. Oleh karena Tuhan masih mengizinkan kita merayakan Natal 25 Desember 2025. Saudara-saudara, kita dituntun tema Tuhan telah datang. Tuhan telah datang. Lawan kalimatnya adalah Tuhan tidak hadir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mungkin ini bisa menolong kita untuk mengerti bagaimana ketika Tuhan telah datang, dan bagaimana situasi hidup
kalau Tuhan tidak hadir. Bayangkan, saudara sedang berada dalam sebuah ruangan yang sangat gelap. Saat itu, tangan kita pun di depan wajah kita tidak kelihatan. Lalu dalam situasi demikian saudara-saudara kita merasa tersesat, tidak berdaya, takut. Dalam situasi itu, tiba-tiba dari kejauhan, seorang menyalakan lilin kecil. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di seluruh ruangan itu tidak lagi menakutkan. Karena kegelapan dipaksa mundur oleh cahaya lilin yang kecil. Saudara-saudara, dalam hidup ini, seringkali kita sepertinya berada di sebuah ruangan yang begitu gelap. Karena banyak masalah yang terjadi dalam hidup ini. Masa depan kita rasa-rasanya tidak dapat lagi digapai. Ada banyak berita buruk selalu kita dengar yang kadang membuat iman kita goyah. Juga saat-saat terakhir ini banyak orang kelelahan batin atau mungkin bisa dikatakan sakit mental. Kerapuhan-kerapuhan hidup seperti inilah Injil Yohanes menjadi bacaan utama kita berkata, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Kegelapan-kegelapan hidup. Ketika merasa masa depan tidak dapat lagi digapai, kita selalu berhadapan dengan berita-berita buruk yang menggoyahkan iman. Ada kelelahan batin. Firman Tuhan datang, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Apa yang mau dijelaskan oleh Rasul Yohanes kepada kita? Yang mau dijelaskan adalah Natal hari ini bukan sekadar lampu yang warna-warni menyala saja seperti ini. Melainkan Natal adalah kesempatan bagi kita merayakan tentang Tuhan yang menolak membiarkan kita sendirian dalam kegelapan hidup. Dia mau menyatakan kepada kita dia dekat dengan kita. Dia selalu beserta dengan kita. Dalam kegelapan hidup kita ia justru dah hadir. Karena itu tema kita mengatakan ia telah datang. Yang berarti terang sudah ada untuk mengubah segalanya. Dalam pemberitaan Nabi Yesaya kita melihat penggambaran Yesaya tentang kedatangan Tuhan seperti seorang pembawa berita yang berlari dan berlari melintasi gunung-gunung memberitakan kabar baik, mengatakan kepada kita, mengatakan kepada dunia, Allahmu itu Raja yang berkuasa. Kalau Allah kita berkuasa, saudara-saudara, saya akan menguraikan sedikit tentang keberadaan konteks kuno. Orang-orang di kota yang sedang dikepung atau ada dalam pembuangan masa kuno itu, mereka akan menatap cakrawala, menunggu pelari yang membawa kabar baik. Kemenangan diraih di medan perang. Kota akan menjadi aman
Itu yang sedang dinantikan oleh orang-orang pada zaman kuno. Lalu pesan untuk kita masa kini. Pesan yang kita terima adalah Natal adalah tentang berita baik atau kabar sukacita di tengah dunia yang penuh berita buruk. Ada perang terjadi di sana, ada sakit penyakit, ada kegagalan, ada kehancuran. Hancurnya kasih dalam keluarga. Tadi malam kita merenungkan firman Tuhan. Allah hadir mengukuhkan, meneguhkan keluarga. Allah datang hari ini dalam perayaan Natal yang hancur oleh kasih. Sekarang kemudian diikatkan kembali. Karena itu kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan dipanggil untuk memiliki kaki yang indah seperti pembawa berita sukacita dalam penggambaran Yesaya tadi. Yaitu kaki yang buruk, mungkin modelnya menakutkan, tetapi ia melangkah untuk membawa kabar damai, bukan perpecahan atau bukan menghancurkan relasi kasih. Ia datang membawa kabar yang baik, yang membawa sukacita bagi seisi alam semesta. Bukan hanya orang-orang tertentu, tetapi bagi semua. Saudara-saudara, apa respon kita untuk menerima berita sukacita yang digambarkan oleh Nabi Yesaya, yang diberitakan oleh seorang yang datang membawa kabar baik? Sebagai respon atas keselamatan yang dikaruniakan kepada kita di dalam Yesus Kristus, yaitu perayaan Natal Kristus hari ini, kita diingatkan Allah datang dalam kerapuhan kita manusia, menyelamatkan kita. Karena itu respon yang harus kita nyatakan jelas dalam Mazmur 98 berisi salah satu bentuk respon. Ada sukacita kosmik. Kalau kita perhatikan Mazmur 98 yang kita baca, ternyata bukan hanya manusia yang bersorak, tetapi itu dimulai dari sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai. Karena apa? Karena kedatangan Tuhan membawa pemulihan bagi seluruh alam semesta. Jadi kalau dalam hidup ini hanya segelintir orang yang merasakan sukacita atau dibahagiakan karena perlakuan-perlakuan yang menurut kita itu yang terbaik, saudara-saudara sadar bahwa ternyata keselamatan dikaruniakan untuk semua. Karena itu semua harus bergembira. Jangan ada yang diabaikan. Karena kedatangan Tuhan membawa pemulihan untuk semua. Saudara-saudara, tidak hanya keselamatan yang Tuhan datang bawa, namun ia juga datang untuk menghakimi dunia dengan keadilan. Karena itu bagi mereka yang tertindas, bagi saudara yang disepelekan di tempat kerja, dalam persekutuan atau dimanapun, kedatangan Tuhan adalah berita pembebasan bagi saudara. Kalau hari ini saudara merasa tertindas, jalani saja dengan kesabaran dan iman. Percaya suatu kelak Tuhan akan membalikkan situasi. Karena itu di surat Ibrani, uraian teologis Rasul Paulus, penginjil tersohor di dunia,
yang menjelaskan bahwa dahulu Allah berbicara melalui perantaraan nabi-nabinya terbatas. Hanya nabi yang bisa memberitakan Injil. Tetapi pada zaman akhir ini, yaitu sekarang, Allah berbicara langsung melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ia datang membawa kabar baik. Anak Allah yaitu Yesus Kristus yang hari ini kita peringati Natal Kristus. Dialah cahaya kemuliaan. Yesus Kristus bukan sekadar utusan, tetapi dia adalah anak Allah yang mewujud dalam bayi yang tak berdaya di palungan, yang hadir untuk menopang saya dan saudara. Bahkan segala yang ada di topangnya. Dialah firman yang telah menjadi daging. Itu berarti Natal adalah Allah hadir merengkuh ciptaannya. Dan inilah yang dijelaskan oleh penginjil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Firman menjadi manusia. Kalau Yohanes menyebut Yesus sebagai Logos, firman yang datang menjadi terang, yang menerangi kegelapan. Apa yang mau disampaikan kepada kita? Tidak perlu lagi khawatir dengan kegelapan-kegelapan hidup. Atau mungkin kita digelapkan oleh orang-orang tertentu dalam hidup ini. Tidak perlu khawatir. Ingatlah, terang itu sudah datang. Dan kegelapan apapun tidak akan pernah bisa memadamkan terang itu. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Yang harus kita lakukan adalah terimalah terang. Jangan biarkan hati saudara dipenuhi oleh kegelapan, keegoisan, seperti penginapan di Bethlehem. Tidak ada tempat baginya. Sekarang dengan Natal 25 Desember 2025 ini, ada banyak tantangan hidup yang kita hadapi, tapi mari buka hati bagi terang Yesus Kristus, agar kegelapan dapat dihalauinya dan kita dapat dibuatnya hidup dalam pengharapan. Ia datang dalam kerendahan, lahir di sebuah kandang, dan dibaringkan dalam sebuah palungan. Semua di mata dunia adalah kerendahan, tetapi di mata Tuhan itulah tanda kekuasaannya. Dia datang, diam di antara kita. Ini berarti Allah memasang kemahnya di alamat kita masing-masing. Saudara, jika Tuhan mau datang ke tempat yang paling rendah dalam diri kita, maka kita juga harus mau hadir bagi orang tersisih. Mari kita cek diri kita, di sekitar kita, di lingkungan kita, di keluarga kita. Mungkin ada orang yang dalam kegelapan. Natal Kristus adalah kesempatan untuk diingatkan bahwa kita semua harus menjadi tangan Allah untuk bekerja, meneruskan terang yang telah Ia bawa. Kalau hanya saudara yang menikmati terang, itu berarti berita sukacita belum hadir dalam hidup ini. Seperti itulah yang akan dinyatakan oleh 4 keluarga hari ini, akan menyerahkan 6 anak-anak terkasih ke dalam rengkuhan Allah melalui sakramen baptisan kudus. Ayah ibu dari anak-anak kekasih, kemarin kami ada percakapan pastoral dan saya mengatakan ini salah satu berita Injil yang kalian kerjakan ketika masih rindu
untuk membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Lihatlah di sekeliling kita, ada banyak keluarga yang terpecah, ada banyak anak-anak yang telantar. Karena apa? Keserakahan, keegoisan, dan tanpa kasih. Semoga kita semua, terkhusus ayah ibu yang akan menyerahkan anak-anak untuk menerima baptisan kudus, sama seperti ilustrasi berikut. Ada seorang anak kecil yang takut gelap, lalu datang ke ibunya, berkeluh kesah kepada ibu. Dan ibunya menangkap satu pesan bahwa anak saya sedang takut tentang kegelapan. Karena itu ibunya berkata kepada dia, "Jangan takut nak, Tuhan ada di sisimu." Ada banyak keluarga ketika bermasalah, gampang saja kita katakan Tuhan ada. Coba simak jawaban anak ini. Anak itu menjawab, "Aku tahu Tuhan ada di sini, Mak. Tetapi aku saat ini butuh Tuhan yang punya kulit dan tangan untuk memelukku." Pada saat anak-anak kita bermasalah, adakah tangan kita ringan untuk memeluknya? Tuhan datang memeluk kita. Karena sesungguhnya kita ada dalam masalah berat. Dosa memeluk kita. Tetapi dia datang mengangkat kita. Kemudian dia merengkuh kita. Dia peluk kita erat. Hari ini kita bernatal. Tentu kita bersyukur bahwa Tuhan telah datang kepada kita. Saat ini saya mengajak kita semua. Kita punya pengharapan. Hidupkan pengharapanmu untuk segera pergi dan menjadikan Tuhan sumber pelukan abadi bagi kita. Di dunia ini sekarang, saudara-saudara, banyak orang kedinginan karena kurangnya cinta kasih. Mungkin juga dalam keluarga kita. Di dunia ini harus sadar bahwa dunia sangat dingin oleh cinta kasih. Saya dan saudara-saudara semua adalah alat Tuhan untuk menghadirkan cinta kasih yang hangat. 25 Desember 2025, di hadapan kita banyak tantangan yang bisa menggoyahkan iman kita. Tapi hari ini kita diingatkan Tuhan datang untuk menolong kita menjadi pemberita Injil. Kaki kita harus bergerak untuk menyatakan kebaikan-kebaikan di sepanjang hidup ini. Selalu saya katakan, tak mungkin kita mengasihi orang lain. Itu kamuflase, itu ada U di balik B. Kalau kita tidak cinta keluarga kita. Kalau kita tidak kembali membangun keutuhan keluarga besar kita. Dunia ini sementara, saudara. Karena itu Yesus datang untuk mengingatkan kita. Persiapkan hidup kita lebih matang. Tebarkan kasih untuk menyelamatkan saudara-saudara. Mari kita aminkan firman Tuhan ini dalam saat teduh. Dunia yang menanti kini telah melihat cahaya. Langit menyentuh bumi dan keilahian memeluk kemanusiaan. Tuhan telah datang bukan sebagai raja yang terasing, tapi sebagai sahabat yang paling dekat. Saudara, diamlah sejenak. Rasakan pelukan kasih-Nya yang hangat. Biarkan sukacita Natal mengalir tenang, melampaui segala akal. Sebab hari ini Tuhan datang menjadi Immanuel. Mari bersama kita ucapkan doa Bapa kami, kita mulai.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Dan bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita mengikrarkan, mengaminkan dalam mata iman kita, dan juga kita nyatakan pengakuan kita ini melalui perkataan kita masing-masing. Kita bersama-sama, kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, tudul ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan begitu mengasihi kita. Oleh karena itu, di kesempatan hari ini kita mau menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Dan nats persembahan dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-11. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Sembari kita menjalankan persembahan syukur kita menyanyi selamat, selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai
saudara, pada saat ini ada natura yang akan diuangkan. Oleh karena itu, dengan kasih saya persilakan lelang pada saat ini akan dipandu oleh Bapak Penatua Markus Pakan. Aku mengangkat nomor apa untuk kaslimat semua toh? Baik Bapak Ibu, ada natura untuk kita mau uangkan dalam bentuk lelang. Ini ada ayam, satu kah? Satu. Ini ayam, waktunya Natal ini. Taruh harga. Pulang di rumah sebentar ada oleh-oleh untuk diapakan. 100.000 satu kali. 100.000 satu kali. 100.000 dua kali. Pira 200. 200 satu kali. 200 dua kali. 200. 200. Tidak ada lagi, 3 kali. Ada lagi. Gemuk ini, gemuk. Pengadaan Videotron. Lapak Videotron ki. Taruh harga. Pira? Yo 100 tadi di sini. Oh 100 di sana. 100.000 untuk Videotron. 100, 300 satu kali, 2 kali, 300, 500 satu kali, 2 kali, 500, 3 kali. Ya, Videotron lagi. Ini tadi yang dikembalikan. Ada tadi berapa itu? 300 di sana. Masih berlaku kah? 300. Oke. Masih? Ya, 300 satu kali, 2 kali. Malopo besar. Gemuk. 300. 500 2 kali. Videotron, satu pak Videotron itu orang. Pentalun, ya, ada keberatan. Terlambat. Ini sayurnya, temannya tadi itu. Bulnang, temannya tadi itu ayam. Taruh harga untuk kas jemaat. Taruh harga Bulunangko. Pira? 100.000. 100.000 satu kali, 2 kali. Tak mau berminat Bulunangko le. 3 kali. Lagi satu Bulunangko. Siapa lagi berminat Bulunangko?
Untuk kas jemaat, tidak ada? Kembali ke bandar barangkali ini. Belum nangko, tidak ada mi. 300, 3 kali. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam bentuk lelang. Terima kasih juga kepada keluarga yang mengadakan lelang ini. Kurang semangat. Datang di sini yang empunya sebentar, selesaikan. Sebelum kita masuk pada akta khusus, dipersilakan persembahan pujian sukacita dari paduan suara jemaat Biring Kanaya. Sekali lagi dipersilakan paduan suara jemaat Biring Kanaya.
Dimuliakanlah Tuhan atas persembahan pujian paduan suara jemaat Beringkanaya. Tuhan terus memberkati orang tua, saudara-saudara kekasih dalam kiprah menjalani kehidupan. Teruslah memuliakan Tuhan dengan pujian, salah satu cara memberitakan Injil. Kita akan masuk dalam akta khusus pelayanan sakramen baptisan kudus untuk 6 orang anak kekasih: Valesia Ampang Tipa, Carlos Alexander Pawane, Medita Manuela Londong, Marcella Yunike Londong, Jule Benhaiser Xavier Tanga Londong, dan Harisa Alinora Jasmine Naya. Saudara-saudara sedang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 18-20. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Markus 1 ayat 4. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka, karena mereka juga di bawah kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kejadian 7 ayat 7. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu, tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Kisah Rasul 2 ayat 39. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka, serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptiskan, disilahkan berdiri. Silakan 4 keluarga. Saudara-saudara sudah mendengar bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah, agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis. Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertanyaan pertama dijawab serentak. Yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak tahluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptis? Apakah engkau yakin? Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar
dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja. Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Yang ketiga dan terakhir, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus, serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Terima kasih Tuhan memberkati dan menolong saudara. Palesia Ampang tiba. Aku membaptis engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Carlos Alexander Pawane, aku membaptis engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Medita Manuela Londong, aku membaptis engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Marcella Yunike Londong, aku membaptis engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jule Ben Haiser Sapir Tangalondong, aku membaptis engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Harisa Alinora Jasmine Naya, aku membaptis engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Silahkan. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama dan semua keluarga, ayah, ibu dan anak yang telah menyerahkan dan anak kekasih menerima baptisan kudus, silakan duduk dan jemaat berdiri. Kita akan menyanyikan Mazmur 103 ayat 3. Kiranya halik dunia. Kiranya halik dunia
Mari kita satukan hati kita, kita bersyukur dan menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersukacita hari ini karena Engkau telah datang menyelamatkan kami, menyelamatkan anak-anak kami, bahkan mengutuhkan keluarga kami masing-masing. Dengan Natal 25 Desember 2025 ini, kami kembali diteguhkan untuk senantiasa tahu bahwa tak sedetik pun dalam kehidupan ini Tuhan jauh, tetapi Engkau Immanuel, Engkau hadir dalam segala situasi hidup kami. Walaupun terkadang kami menghadapi berbagai keadaan hidup yang tidak menguntungkan, dalam mendidik anak-anak karunia-Mu, dalam pekerjaan masing-masing, dalam rumah tangga. Terkadang kami digentarkan oleh situasi yang tidak baik, tetapi hari ini kembali kami diingatkan bahwa Engkau hadir dalam segala situasi hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kiranya berita Natal hari ini Engkau terus uraikan dalam mata iman setiap kami. Tidak hanya di hari ini kami kembali diberi pengharapan, tetapi dalam hari-hari ke depan. Di penghujung tahun 2025 ini, mampukan kami untuk menapakinya dengan baik. Dan kiranya kasih dan anugerah-Mu memimpin kami boleh memasuki tahun karunia-Mu, tahun 2026, tahun baru. Kasihanilah kami. Kami berdoa untuk 4 keluarga yang telah menyerahkan anak-anak kekasih, telah menerima sakramen baptisan kudus, firman yang kelihatan. Kiranya keluarga-keluarga ini juga menjadi alat-Mu terus memberitakan Injil bagi anak-anak kekasih. Keluarga mereka akan memancarkan sinar yang telah Engkau bawa ke tengah-tengah dunia ini, menerangi setiap sudut hidup, menerangi setiap keadaan di mana terkadang kami merasakan betapa gelapnya perjalanan hidup ini. Biarlah keluarga yang selalu merespon kebaikan-Mu dalam hidup ini senantiasa menjadi alat Tuhan. Bahkan kami sekalian yang hadir dalam ibadah ini, ke dalam tangan-Mu kami serahkan perjalanan kehidupan kami, cita-cita kami, harapan-harapan hidup kami. Biarlah Tuhan membentuk semuanya itu untuk menjadi jalan berkat, dan di dalamnya kami merasakan bahwa Engkau Tuhan yang datang menolong setiap keadaan hidup kami. Ya Tuhan, berkati anak-anak kekasih yang telah menerima sakramen baptisan kudus. Tumbuh kembangkan Palesia Ampang Tipa, Carlos Alexander Pawane, Medita Manuela Londong, Marcella Yunike Londong, Jule Benhaiser Safir Tanga Londong, Harisa Alinora Jasmine Naya. Beri pertumbuhan yang baik, pakai ayah ibu menjadi teladan. Karuniakan hikmat kepada orang tua ayah ibu untuk terus mendidik dalam kasih. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk beberapa orang tua saudara-saudara kekasih kami hari ini berulang tahun. Ibu Mary Manggawa kelompok 1, Bapak Natal Asman Parantean kelompok 1, dan saudara kami Randi kelompok 3.
dan Natalia Paimbonan kelompok 3. Mungkin masih ada yang berulang tahun karena keterbatasan informasi. Penuhilah sukacita mereka. Dalam Natal Kristus ini juga mereka merayakan kelahiran mereka. Biarlah Tuhan memenuhi sukacita, sehingga dalam membangun hidup, dalam melaksanakan karya hidup melalui pekerjaan dan rumah tangga, biarlah kiranya orang-orang kecintaan kami ini senantiasa bersukacita. Di tengah-tengah ibadah perayaan Natal 25 Desember 2025 ini, kami berdoa bersama untuk keluarga Hendrik Rerung atas meninggalnya Bapak Balalembang, keluarga Arni Mantong atas meninggalnya almarhum Peris Yantolayuk. Kami tahu mereka berduka cita, tetapi kiranya firman yang telah kami dengarkan bersama-sama hari ini juga menjadi pedoman hidup mereka menjalani lembah kekelaman yang sementara dijalani, untuk tetap berpengharapan bahwa Tuhan hadir dalam kedukaan yang sedang terjadi. Harapan-harapan hidup kami sekalian bersama dengan anak-anak kekasih, keluarga, biarlah kiranya Tuhan terus memberkati agar boleh terlaksana ke depan seturut dengan kehendak-Mu. Kami hari ini diutus untuk menjadi kaki tangan Tuhan, untuk menjadi pemberita dari berita sukacita Natal ini. Apapun tantangannya, Tuhan terus menolong kami untuk dapat menjadi pewarta yang baik, menghadirkan damai sejahtera bagi semua dalam segala situasi hidup. Dalam persekutuan ini Tuhan, kami berdoa untuk orang tua, saudara, dan anak-anak kekasih kami, baik yang datang bergereja hari ini pun yang ada di rumah sakit dan di rumah. Dalam pergumulan sakit mereka, Tuhan sembuhkan. Beri pengharapan bahwa ketekunan mencari kesembuhan Tuhan berkati, dan suatu kelak mereka boleh sembuh dengan baik. Berdoa untuk bangsa negara kami, ciptakan kedamaian di dalamnya. Berkati pemerintah kami, karuniakan hikmat kepada mereka untuk dapat mengatur roda pemerintahan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa di sorga, di tengah-tengah persekutuan ini, kami telah merespon segala kebaikan-Mu dengan bersyukur, memberi persembahan yang telah dikumpulkan dan juga melalui natura. Tuhan, berkati semua itu, biarlah menyenangkan hati-Mu, dan yang masih ada pada kami, dalam keluarga kami masing-masing, mari Tuhan berkati untuk kami pakai cukup di setiap kebutuhan hidup, dan tentu memuliakan nama-Mu. Jika sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sertai kami di jalan, jauhkan dari mara bahaya, tibahkan dengan baik ke rumah anugerah-Mu. Peliharakan kami menjalani akta-akta hidup kami masing-masing, dan kiranya hari-hari terakhir di bulan Desember ini boleh kami jalani dengan penuh sukacita kami lalui, dan Tuhan mengantar kami melangkahkan hidup ini ke tahun baru yang Tuhan sudah sediakan. Semua yang telah melibatkan diri dalam pelayanan-Mu hari ini, mari Tuhan pulihkan kekuatan kami, beri semangat baru untuk dapat memerankan setiap pelayanan yang Tuhan serahkan dengan baik. Inilah doa kami, inilah sukacita kami, sempurnakan, dengarkan dan jawablah permohonan kami. Karena semuanya kami mohon di dalam Putra Natal Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati sukacita Natal dalam ibadah pada saat ini.
Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman kita pada saat ini, Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung STH MM. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa kedatangan Yesus dalam Natal bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi juga janji keselamatan yang terus menghidupkan harapan akan kedatangannya kembali, yang membawa kemenangan akhir atas dosa dan kematian. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, pergilah, hidupi dan kabarkanlah sukacita Natal, bahwa Tuhan datang, Juru Selamatmu telah lahir, agar seluruh dunia melihat dan mengalami kasih Tuhan. Arahkan hatimu sepenuhnya kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bersama-sama kita mengangkat pujian, Yesus telah datang memberi sukacita.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Hey everyone, thank you so much for watching our cover of Feliz Navidad. Don't forget, this is part of our Christmas cover contest, so at the end of the month you guys are going to get to vote on your favorite cover, and there's going to be one coming out each week up till Christmas. Good news, guys. Covers Volume 1 is back on all streaming services. I'm getting hot from Monica. We just started a Discord, so go check that out. The link is on all of our social medias and in the links section in our banner on YouTube.